Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Waris Santoso Okarem, dalam seri Berziarah bersama Santa Teresa Lisieux di masa Prapaskah. Hari ini, bersama Santa Teresa, kita akan belajar meminta kepada Bapa. Tapi bagaimana itu terjadi, akan kita bahas nanti setelah kita berdoa, doa malaikat Tuhan, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, kemarin kita belajar bersama Santa Teresa bagaimana memberi. Memberi bukan hanya materi, tetapi terlebih perhatian dan cinta. Karena memberi amal kasih itu adalah perwujudan cinta. Dan dari Santo Yakobus kita juga belajar bahwa iman yang kita hayati harus kita wujudkan dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Iman yang kita yakini itu harus mewujud dalam tingkah laku hidup kita sehari-hari. Dan mencintai Tuhan itu harus terwujud dalam mencintai sesama. Maka memberi adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Berbagi itu sebuah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, kemudian dari Santa Teresa yang mau lurus menjalankan apa yang diminta Yesus, memberi kepada mereka yang membutuhkan, memberi kepada mereka yang mungkin dalam hidup sehari-hari tidak menyenangkan, tidak mencintai kita, tidak membuat kita bahagia, tapi mereka yang menyusahkan, mereka yang menjengkelkan, mereka yang membuat kita bahkan menderita. Kepada merekalah cinta kita harus diwujudkan, dibagikan. Nah, sekarang kita belajar meminta. Jadi, memberi sesuatu yang di luar batas kemampuan kita itu hanya mungkin kalau kita memperolehnya dari Tuhan. Lalu bagaimana? Bagaimana kita bisa meminta dari Tuhan? Bagaimana kita bisa meminta sesuatu yang datangnya hanya dari Allah? Maka seperti yang Yesus selalu ajarkan, mintalah maka kamu akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu. Persoalannya adalah kerap kali kita tidak tahu apa yang harus diminta dan bagaimana kita meminta. Dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 44, Yesus secara tegas mengatakan begini, tidak seorang pun bisa datang kepada Yesus meminta sesuatu kalau tidak ditarik oleh Bapa. Bapalah yang menarik dia. Kemudian dalam Injil Yohanes tapi bab 16 ayat 23 dan seterusnya,
Yesus mengatakan begini, sampai sekarang kamu belum minta apapun dalam namaku. Nah, di sini tegas kan dikatakan dalam nama Yesus. Mungkin kita akan menjawab, sudah Yesus, aku sudah minta banyak kepada Allah Bapa. Tetapi mungkin tidak dalam nama Yesus. Kemudian yang kita minta itu juga sesuatu yang sifatnya materi belaka. Sesuatu yang sifatnya itu insani belaka, duniawi belaka. Dan bukan sesuatu yang sangat mendasar, yang sangat membuat kita itu bisa hidup. Apa itu? Yaitu bersekutu, bersatu dengan Allah. Yang kita minta mungkin kesehatan, penting, ya. Kekayaan, penting, ya. Kehormatan, penting, ya. Tapi di atas itu semua ada yang jauh lebih penting, jauh lebih berharga untuk diminta, yaitu dekat dengan Allah, bersatu dengan Allah. Dalam bahasa Yesus adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau itu sudah kita miliki, kalau itu sudah diberikan kepada kita, semua yang lain itu juga akan mengikuti. Maka di sini kita mungkin meminta tapi salah meminta. Yang kita minta adalah sesuatu yang sifatnya fana belaka. Dari Santa Teresia kita belajar, mari kita meminta sesuatu yang mendasar, yang penting, yaitu Allah sendiri. Bersekutu dan bersatu dengan Allah. Karena kalau itu terjadi, yang lain semuanya itu akan diberikan kepada kita. Maka mari kita belajar meminta. Meminta sesuatu yang hakiki, yang mendasar dalam hidup, yaitu Allah sendiri. Sahabat, teks kitab suci yang akan kita renungkan, kita baca dan kita renungkan, itu dari Injil Yohanes, tadi yang sudah saya singgung di awal. Bab 16 ayat 25 sampai dengan ayat 33. Saya bacakan untuk Anda. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Allah mengalahkan dunia. Dalam teks ini jelas sekali bagaimana hubungan kedekatan Yesus dengan Bapanya. Dan ketika Yesus meminta kita meminta sesuatu dalam nama Yesus, yang Yesus inginkan adalah kedekatan kita dengan Allah, dengan Yesus, persekutuan yang menjadi tujuan akhir dari seluruh perziarahan kita ini. Aksi Prapaskah yang kita lakukan hari ini, kita mencoba sekarang. Kalau kemarin bagaimana kita mencoba berbagi, sekarang kita mencoba sesuatu yang lain. Kita mencoba menjadi perantara. Kalau ada orang-orang yang kesulitan pertama-tama, mengalami kesulitan dalam menjalin relasi dengan Tuhan, bisakah kita menjadi perantara, penolong, membantu mereka untuk
menemukan jalan yang benar. Bagaimana bisa menjalin relasi, membangun relasi, kemudian juga memperkuat relasi dengan Allah. Dan seperti yang kita baru saja belajar, kita memintanya dalam nama Yesus, kita meminta kepada Bapa sebuah relasi yang baik dengan Allah. Maka kita sambil diri kita sendiri membangun, menguatkan relasi dengan Allah, kita membantu orang lain juga memiliki relasi yang baik dengan Allah. Sekarang mari kita akhiri refleksi kita sore hari ini dengan mendoakan doa masa Prapaskah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Meski belum semua dari kami dapat langsung hadir di gerejamu seperti masa-masa sebelumnya. Lewat masa Prapaskah ini, Engkau mengingatkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama masa Prapaskah ini, Engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu orang-orang yang menderita. Selama masa Prapaskah ini, Engkau membimbing para calon baptis yang akan bersatu dengan kami melalui sakramen baptis. Dan sambil mendampingi mereka, kami pun Kau ajak menyegarkan rahmat baptisan yang pernah kami terima dari-Mu. Selama masa Prapaskah ini, kami juga berharap agar Engkau meneguhkan orang-orang yang kini berada di garis depan memerangi pandemi ini. Semoga mereka selalu kuat dan Kau lindungi dari segala mara bahaya. Berkatilah keluarga mereka juga, agar senantiasa sehat senantiasa. Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa Prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu sebagai umat kesayangan-Mu, dan berani meneladan Yesus Putra-Mu yang rela menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Ingatlah juga akan mereka yang telah menjadi korban pandemi. Terimalah arwah mereka dalam pangkuan-Mu. Berikanlah berkat kesembuhan juga bagi mereka yang sekarang sedang sakit. Semua ini kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.